Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya hari ini? Ibu harap kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan tentunya kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini. Kali ini kita akan belajar tentang pengajiran tanaman kelapa sawit. Dan nanti Ibu akan mensimulasikan proses pengajiran kelapa sawit secara sederhana. Untuk mendapatkan barisan tanaman dan pertumbuhan tanaman kelapa sawit yang sesuai dengan harapan, maka perlu diperhatikan dan dilakukan proses pemancangan dan pembuatan lubang tanam sesuai dengan anjuran. Tapi sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui apa itu pengajiran? Oke. Pengajiran atau biasa juga disebut dengan memancang adalah menempatkan tempat-tempat yang akan ditanam bibit kelapa sawit atau memberikan tanda-tanda berupa patok atau ajir untuk pembuatan lubang tanam. Letak ajir atau pancang sendiri harus tepat, sehingga terbentuk barisan ajir yang lurus bila dilihat dari segala arah. Dan kelak, setiap individu tanaman pun akan lurus teratur, serta dapat memperoleh tempat tumbuh yang sama luasannya. Sehingga, tanaman mempunyai peluang untuk tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang tidak berbeda. Sistem jarak tanam yang umum digunakan adalah segitiga sama sisi, dengan jarak tanam 9 meter x 9 meter x 9 meter. Dengan sistem segitiga sama sisi ini, jarak utara-selatan tanaman adalah 7,82 meter. Sedangkan jarak antara setiap tanaman adalah 9 meter. Dan jumlah populasi atau kerapatan tanaman per hektar adalah 143 pohon. Nah, sekarang kita masuk ke simulasi proses pemancangan tanaman kelapa sawit, ya. Yang pertama, kita harus menyiapkan beberapa alat dan bahan yang akan kita gunakan, yaitu di sini Ibu menggunakan styrofoam sebagai sampel lahan yang akan kita pancang. Di sini juga Ibu menggunakan beberapa jarum pentul, ya, bisa kalian lihat. Ibu anggap sebagai kayu pancang atau kayu ajir, ya. Lalu di sini juga kalian bisa lihat hanya benang biasa, tetapi kalau dalam pengaplikasian yang sebenarnya, tali yang digunakan bisa menggunakan tali tambang, bisa menggunakan kawat, ataupun bisa menggunakan tali rafia. Oke, ya intinya mana yang bisa kalian dapatkan. Nah, lalu tali ini akan kita ikatkan ke dua patok dasar, oke. Ini sebagai penentu. Ibu anggap panjangnya adalah kurang lebih 9 meter. Jadi di simulasi kali ini jarak tanam yang akan kita gunakan untuk tanaman kelapa sawitnya adalah 9 x 9 x 9 meter. Kemudian langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita melihat kondisi lahannya. Tentukan mana sisi terpanjang dari lahan tersebut. Kalau styrofoam ini tentunya bagian yang sisi sebelah sini. Nah, selanjutnya pemancangan. Jadi, pertama kita patok di bagian sisi sebelah luar seperti ini. Oke, kita tancapkan seperti itu. Lalu patok satunya lagi kita tarik sampai renggang. Nah, seperti itu kurang lebih. Kemudian kita tancapkan patok yang sebenarnya.
di titik yang sama. Oke. Nah, kemudian di sini kalian bisa lihat, di sini ada simpul di bagian tengahnya. Nih, ini juga kita isi patok. Nah, jika sudah terpatok seperti itu, kita bisa cabut patok penentu tadi. Nah, seperti itu kurang lebih. Oke, kita sudah dapat 3 patok di awal. Selanjutnya, kita tinggal ulangi saja apa yang kita lakukan tadi ke sisi seterusnya. Oke, seperti ini. Kita pasang lagi patoknya di sebelah sini. Kita pasang juga sebelah sini. Kemudian kita cabut. Setelah sisi bagian luar kita panjang seperti tadi, maka yang selanjutnya kita lakukan adalah kita meletakkan kembali patok dasar tadi atau patok awal tadi ke kayu atau ke pancang yang pertama. Di pancang awal tadi kita letakkan kembali. Lalu yang kita lakukan selanjutnya adalah kita tarik ke tengah seperti ini sampai posisinya kencang. Oke. Sampai renggang kita tarik. Nah, setelah itu kita tancapkan patoknya kembali. Nah, seperti itu kurang lebih. Di sini kalian bisa lihat bentuk segitiga sama sisi sudah terlihat. Yang kita lakukan selanjutnya adalah tinggal melanjutkannya saja lagi. Kembali mengulang seperti tadi sampai ke ujung. Nah, itu. Kita lakukan terus sampai nanti pancangnya terbentuk, sehingga tujuan dilakukannya pemancangan nanti bisa terbukti, yaitu bisa memudahkan kita dalam melakukan proses penanaman kelapa sawit. Kenapa? Karena titik tanamnya sudah kita ketahui. Karena pada dasarnya pemancangan itu adalah kita menentukan titik tanam untuk tanaman kelapa sawit, sehingga jarak tanam yang sudah kita tentukan di awal digunakan dengan tepat, gitu. Tidak melenceng. Jadi tanaman yang kita tanam juga lurus, rapi, dan teratur. Nah, jadi kalau misalkan kita melakukan pemancangan dengan metode seperti ini, istilahnya kalaupun kita hanya bekerja sendiri, kita bisa melakukannya seperti itu ya. Karena kita tinggal mengikat tali pancang tadi, kayu, lalu kita renggangkan seperti ini. Kita tinggal teruskan saja, tinggal ikuti polanya. Kita teruskan sampai nanti bisa membentuk pola mata 5. Kita teruskan. Oke, sudah mulai kelihatan ya mata 5-nya seperti itu.
sampai ungu. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini simulasi proses pemancangan tanaman kelapa sawit. Di sini bisa kalian lihat kurang lebih mata limanya, pancangan mata lima, ya, sudah mulai terlihat dan segitiga sama sisi dengan posisi lurus. Oke. Nah, sekian simulasi pemancangan tanaman kelapa sawit. Semoga apa yang sudah Ibu praktekkan hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian aplikasikan di dunia nyata. Tentunya tidak menggunakan stereofoam, tapi langsung diaplikasikan di lahan yang sebenarnya dan menggunakan ajir atau pancang kayu juga yang sebenarnya. Oke, terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.